Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Bu, gimana kabarnya? Sama Pak, alhamdulillah baik, sehat juga. Dengar-dengar jenengan mau mengadakan coaching ya dengan Pak Sobirin? Rencana saya begitu, Bu. Kapan nanti itu, saya Pak? mau dengan Pak Sobirin mau ngobrol. Ini waktunya nanti jam 4 sore. Oh gitu. Gitu. Iya. Kira-kira apa yang sudah disiapkan Pak untuk acara coaching nanti sore? Yang saya persiapkan yang pertama kesehatan, Bu. Yang kedua saya bisa hadir dan Pak Sobirin memastikan bisa hadir juga. Terus selanjutnya saya juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sama skema tanya jawab yang berbobot pada waktu itu. Iya. Begitu. Kompetensi coaching yang dikembangkan nanti apa aja, Pak? Untuk kompetensi yang saya kembangkan, yang pertama karena saya ini baru belajar juga, nggih Bu, nggih. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira seperti itu, Bu. Oh gitu ya Pak. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Kemudian indikator ketercapaian untuk coachingnya itu sendiri apa Pak? Kalau indikatornya mulai dari kesesuaian alur, Bu, saya menggunakan Tirta ini. Gitu. Jadi kita bisa merumuskan yang namanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, terus pakai Tirta, Bu, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu, Bu. Iya. Untuk selanjutnya satu lagi, Bu, yang lupaan tadi. Apa tuh, Pak? Coach juga menemukan jawabannya sendiri. Gitu. Jadi kita cuma melakukan pembimbingan biar coach juga nyaman dengan apa yang dia laksanakan. Seperti itu. Iya. Oke Pak, nanti untuk pelaksanaannya sore nanti ya Pak? Jam 4, Bu. Jam 4 sore. Itu saya bisa ikut menyaksikan di situ? Monggo dipersilakan di ruang saya ya, Bu. Gitu. Kita persiapkan. Oke Pak Beni, sampai ketemu nanti sore ya. Siap, ditunggu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sobirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak Sobirin? Alhamdulillah sehat, Pak Beni. Alhamdulillah. Kok tumben-tumbenan ini ada apa ini ya? Oh iya ya Pak Beni, ini kan kemarin itu hari Senin kemarin. Itu saya itu kan mendampingi anak-anak sholat duha. Ini apa itu kok anak-anak ini pada rame Pak pelaksana sholat duha. Pada rame? Pada rame gitu loh. Jadi kalau anak-anak saya wajar ya, itu udah anak-anak gede-gede itu yang rame kelas 56. 56. Ya saya sama sudah masih kelas 5 ya, kelas 5. Kelas 6-nya tidak seperti itu, Pak. Masalahnya seperti itu. Udah. Ramenya gimana Pak? Pada waktu dia mau ambil wudhu dulu, atau persiapan sebelum wudhu, atau pada waktu pelaksanaan, Pak? Kalau rame ini, kalau yang wudhu memang kita belum bisa mengamati, Pak, belum bisa mengamati. Tapi yang jelas yang kita amati adalah saat pelaksanaan sholatnya. Di tengah-tengah persolatannya itu anak-anak itu masih cekikian, saling senggol temennya. Terus dia masih ngobrol saat saat sholat gitu Pak. Kurang fokus dalam sholatnya itu, kelihatannya masih anak-anak belum sadar bahwa itu dalam sholat gitu loh Pak. Gitu. Jadi anak-anak kecenderungannya itu lebih nyaman gojek dengan temennya daripada pelaksanaan ibadahnya ya Pak. Gitu. Jadi titik beratnya adalah anak khusyuk dalam ibadahnya. Itu. Kira-kira yang hal-hal apa toh Pak yang mendasari hal tersebut Ki? Misalnya nanti di situ karena anak-anak nyaman dia le gojekan atau apa, atau ada hal lain yang kira-kira itu bisa menyebabkan hal seperti itu? Mungkin karena si anak ini dengan teman Pak, mungkin pengawasan kurang, jadi dia lebih cenderung mungkin tadi belum tuntas oleh pembicaraan di luar sholat, mungkin dilanjutkan ketika sholat. Jadi sambil ngobrol sama itu. Jadi guidance-nya itu adalah anak ben kusuk tadi. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal seperti itu apa Pak yang bisa kita tingkatkan? Nah, ini memang itu harus ada step by step untuk apa ya? Mungkin pertama nanti saya bekerja sama dengan wali murid atau wali kelas nanti juga bisa, karena terkaitan pelaksanaan sholat itu yang bisa nyaman, pelaksanaan sholat bisa khusyuk gitu Pak. Jadi jangan sampai, karena memang
sudah gede, sudah besar, itu perlu harus sudah saatnya anak itu akil balik ibaratnya, akil balik dia harus apa ya, sholatnya lebih tambah khusyuk seperti itu. Jadi ada tahapan di mana kita ngobrol dengan wali kelas untuk mendampingi sholatnya. Itu. Terus mungkin ada cara yang lain selain itu tadi, Pak? Ya mungkin kita kerjasama dengan guru PAI, Pak. Mungkin PAI kan nanti kan ada, kan anak-anak kan guru PAI seminggu kan sekali ya, Pak ya. Sedikit lah, pertemuan sedikit. Jadi mungkin bisa jadi nanti pesan sama guru PAI nanti untuk memberikan apa ya, lebih pemahaman sebenarnya itu makna sholat itu seperti apa, ben anak-anak ben paham hakikatnya dari pelaksanaan sholat itu. Kan kalau disadari kan sholat itu kan dialog, Pak, dialog sama Tuhan gitu loh, sama Allah ya, Pak ya. Gitu, berdoa lah. Berarti itu lah, anak ngobrol sendiri berarti kan tidak gitu loh, Pak. Ya, betul. Jadi yang bisa kita lakukan, kalau saya garis bawahi ya, Pak, yang pertama tadi adalah adanya komunikasi dengan wali kelas untuk pendampingan pada waktu ibadah. Kalau yang kedua itu adalah guru PAI memberikan penjelasan. Nah, itu ini kita gitu, Pak, ini Pak, mungkin kalau mau diterapkan insya Allah bisa mengatasi hal tersebut. Nah, kira-kira ini, Pak, untuk pelaksanaan jenengan untuk mengatasi hal tersebut kira-kira mau dilaksanakan kapan ini, Pak? Untuk pelaksanaan kan kemarin hari Senin ya, terus hari ini hari Rabu ya, insya Allah besok, Pak, besok insya Allah besok saya sampaikan ke wali kelasnya, Pak. Jadi semakin cepat karena memang nanti tidak berpanjangan, nanti anak-anak malah sholatnya kayak dianggap remeh gitu loh, Pak. Menjadi habit yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik, gitu seperti itu. Jadi besok kita mulai untuk melaksanakan rapatnya atau koordinasinya. Terus kira-kira yang terlibat dalam penanganan tersebut apa aja, Pak? Menurut jenengan itu yang kira-kira yang pas, nah itu siapa aja? Ya kita koordinasi dengan Wakakurikulum karena itu menyangkut, karena itu sudah kebijakan dari apa ya, sekolah ya. Nah, tentunya kalau itu sudah program sekolah tentu dikunjung bersama-sama, didukung bersama-sama karena tujuan kita anak-anak pelaksanaan program sholat duha bersama di pagi hari itu biar sukses. Itu Wakakurikulum, Pak, namanya Bu Rina. Berarti Wakakurikulum dan guru PAI. Tinggal sudah mengerucut ini, Pak. Jadi nanti untuk pelaksanaannya, kegiatannya, mengatasi hal itu tadi kapannya sudah rencana, insya Allah besok. Terus untuk yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan biar bagus, nanti dari Wakakurikulum dan guru PAI untuk ibadah. Jadi ketinggalannya untuk masalah jenengan itu sudah mengerucut bahwasanya akan ada yang namanya pendampingan dari wali kelas pada waktu kegiatan sholat, terus guru PAI pada waktu pembelajaran juga memberikan pemahaman sholat itu pentingnya seperti apa. Terus ada orang yang bertanggung jawab pada waktu pelaksanaan kegiatan ini, ada Wakakurikulum dan guru PAI. Mungkin pemaparan dari masalah tadi kira-kira sudah mendapatkan jawaban ya, Pak ya? Alhamdulillah ini dari tadi yang saya harapkan ini dari kita ceritakan dengan Pak Beni menemukan solusi bahwa saya menemukan di sini permasalahan itu butuh banyak koordinasi, Pak. Kita tidak bisa sendiri karena memang melibatkan banyak anak dan itu harus koordinasi dengan Bapak Ibu guru, dengan wali kelas dan guru PAI yang bisa membersamai pelaksanaan program sholat duha bersama dengan tadi ya, Pak. Betul. Jadi untuk masalah ini sudah selesai. Saya rasa kita cukup sekali untuk penanganannya, tinggal aplikasi di lingkungan aja. Tinggal nanti pemaparan gimana dengan teman-teman yang berada pada di sekolah. Betul itu, Pak. Rasanya gimana, Pak, mendapatkan solusi ini? Alhamdulillah, Pak. Berarti ada terbuka gitu loh, Pak. Tapi saya sebenarnya agak di hati gimana anak-anak seperti itu. Namanya ibadah itu kan seperti itu. Terus akhirnya ini ya mudah-mudahan nanti jadi solusi yang terbaik, Pak, untuk kedepannya anak-anak semakin menyadari pentingnya ibadah kita seperti itu. Yang namanya manusia yang bermanfaat adalah saling Pak ya. Orang yang bermanfaat adalah orang yang insya Allah kedepannya akan lebih baik. Amin. Kelihatannya sudah cukup untuk perjumpaan kali ini. Nanti kalau ada perkembangan seperti apa, kalau nanti ada hal-hal sifatnya bisa kita bagi untuk kebaikan kita bersama, kita ngobrol lagi. Siap Pak Beni. Itu dulu mungkin dari kita untuk pembahasan masalah kali ini. Mungkin kalau ada
suatu hal besok perkembangan seperti apa kita ngobrol lagi. Nggih. Kita tutup ya Pak ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke. Nggih. Assalamualaikum, pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Beni. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana tadi? Udah ngobrol-ngobrol sama Pak Sobirin, katanya ini ya tentang Ibadah, Bu. Iya. Menarik kalau ibadah itu, Bu, karena posisi ini sedikit banyak kalau kita bisa menyelesaikan itu dapat bagian pahalanya itu loh, Bu. Iya. Yang menarik itu. Jadi saya cukup tertarik dengan masalah yang diangkat tadi, bahwasanya ada anak yang ribut pada waktu ibadah duha. Seperti itu. Perasaan jenengan pas coaching tadi gimana, Pak? Iya, tertarik, Bu, karena kan Tertarik, ya. itu tabungan akhirat, Bu. Oh iya. Ya, kalau Ikut selesai andil di situ. nggih, tabungan saya di situ ya, Bu. Iya. Nggih. Kalau untuk alur tirtanya atau alur pembicaraannya gitu, bagaimana Pak tadi? Sudah semakin terarah, menemukan solusi atau gimana? Untuk alur tirtanya insya Allah sudah mulai nampak ini Bu, ya. Mulai dari tujuannya kan sudah jelas, mulai dari identifikasi masalahnya juga ada tadi anak itu ada guru yang menunggui, mulai dari tujuannya tadi ya tak baleni, tujuannya jelas, terus identifikasi masalahnya mulai dari anak rame kenapa, apakah tidak ada pendampingan seperti apa, terus ada keterkaitan guru PAI dalam kegiatan pelaksanaan ibadah, itu juga salah satu identifikasi masalah. Terus untuk rencana aksinya juga tadi bahwasanya akan ada koordinasi antara wali murid, wali kelas, terus ada kurikulum dan guru PAI. Terus yang bertanggung jawab karena ini di bawah naungan dari kepala kurikulum itu warakurikulum dan guru PAI. Kayak gitu. Itu pelaksanaannya kapan itu, Pak? Untuk pelaksanaan koordinasinya tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sobirin itu rencana mau besok pagi karena semakin cepat langsung semakin baik. Oh iya, karena kegiatannya itu. tiap hari itu. Iya, kontinu tiap hari selama setahun penuh. Iya. Ya gitu, Bu. Jadi harus segera ditangani gitu ya, Iya, Pak, ya? biar nyaman dalam beribadah. Seperti itu. Hal-hal apa aja tadi yang ingin dikembangkan dari coaching tadi itu? Hal-hal yang paling ingin dikembangkan yang pertama adalah alur, Bu. Saya kan gitu. agak-agak susah di alur. Yang kedua pertanyaan berbobot. Iya. Karena kadang kita bertanya kadang cuma waton metu karena kita posisinya dia bilang apa, kita nanya seperti itu. Kadang gitu. Hal yang ingin saya sampaikan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu tadi. Kalau untuk coaching tadi itu kira-kira sudah terlaksana belum untuk 3 kompetensi itu, Pak? Insya Allah sudah, karena mulai dari kehadiran penuh kita juga ngobrolnya bisa, terus mendengarkan secara dengan aktif juga sudah, pengajuan pertanyaan juga kita lontarkan sehingga untuk solusinya juga didapatkan, seperti itu. Iya. Jadi kira-kira proses coachingnya sudah berjalan mulus tadi ya? Insya Allah sudah, ya? Insya Allah sudah. Jenengan juga bisa merasa membantu juga seperti itu? Insya Allah, Bu. Iya. Insya Allah. Iya. Iya, mungkin gitu aja ya Pak ya yang mau saya tanyakan untuk hasil coaching jenengan tadi sama Pak Sobirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagaimana Sobirin? kabarnya Bu Ceri? Alhamdulillah. Sehat, Bu Ceri? Sehat, nggih. Saya dengar Bu Ceri ada pelaksanaan coaching ya? Iya Pak. Dengan siapa nggih? Dengan Pak Beni insya Allah Pak. Oh, alhamdulillah. Kapan hari ini? Iya, sore ini nanti. Baik. Terus dari persiapannya seperti apa ya Bu ya? Persiapannya ya saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk nanti diajukan ke Pak Beni, juga janjian juga agar kita tidak melewati waktu, insya Allah nanti sore gitu. Oh, intinya Bu Ceri sudah mempersiapkan persiapan untuk kegiatan coaching nantinya. Iya. Terus lantas untuk kompetensi yang mau dikembangkan dalam coaching nanti seperti apa Bu? Iya, tentunya kita harus hadir penuh ya, dua-duanya ada di tempat,
Kemudian nanti saya juga berusaha mendengarkan aktif apa yang disampaikan Pak Beni nanti. Kemudian saya mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Pak. Nggih. Berarti indikatornya sudah nggih, ada 3 indikator nggih, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Lantas indikator ketercapaiannya seperti apa Ibu? Nanti alur coaching nanti. Ya, seperti yang sudah saya pelajari sedikit-sedikit kemarin, Pak, yaitu mengikuti alur Tirta dan berusaha mendapatkan jawaban dari permasalahannya itu sendiri. Oh, nggih. Berarti sudah satu alur Tirta, yang kedua adalah si coach bisa menemukan jawabannya sendiri dari permasalahannya. Oh, nggih. Mohon izin nanti Ibu, saya ikut dalam kegiatan coaching nanti nggih. Oh, boleh Pak, silahkan nanti ditunggu sore-sore ya Pak. Nggih. Gitu saja Bu. Terima kasih waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Cherry. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ini mau cerita-cerita tentang masalah saya di lingkungan kelas saya Bu. Saya kan wali kelas, ceritanya itu kelas 10 TKRP. Nah itu kan kalau dilihat anaknya juga baik-baik, manut-manut, tetapi sampahnya itu Bu ya ampun banyak banget. Memang di kelas kami itu ada dua tempat sampah, yang satu di dalam kelas dan yang satu itu di luar. Nah itu permasalahannya adalah sampah itu masih banyak di laci-laci. Nah itu untuk hal yang sudah saya lakukan, itu mulai dari edukasi ke anak, itu juga sudah. Terus dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sampah tersebut, itu juga sudah. Mungkin, tapi ini saya bingung kenapa kok sampahnya itu banyak banget. Gitu. Udah mulai diedukasi Pak? Sudah. Kan tadi saya sudah bilang setiap sudah hari diedukasi. Kita sering mengingatkan kalau setiap hari nggak bisa Bu, karena kan kita pertemuannya cuma 1 minggu misal 2 kali. Jadi tetap di grup tetap saya ingatkan, tetapi untuk di kelasnya kita belum bisa. Oh gitu ya. Gitu. Iya. Nah misalnya anak-anaknya disiapkan tempat yang menarik seperti itu. Jadi kalau di pikiran saya gitu. Sendiri itu kan posisinya itu apakah karena sampahnya itu kan tempat sampah ada, tetapi kan dia jatuh di sekeliling itu. Nah kalau dari yang saya pikirkan, apakah tempat sampahnya itu kurang gede, ataukah anak kadang itu wegah untuk ke tempat sampah, dia cuma lempar dari tempat duduk dia. Jadi jatuhnya itu di sekitaran tempat sampah tersebut. Nah itu baru pikiran saya. Nah terus dari hal itu mungkin juga gimana ya, saya tuh kepikiran gimana caranya biar anak-anak itu nyaman di kelas, sampahnya juga terkumpul dengan baik tanpa ada yang di sekitarnya. Itu terjadi di kelasnya dengan saja atau kelas lain? Ini kan karena SMK ya Pak, belum tentu jam terakhir itu sama kelas jenengan ya. Nah, bagaimana dengan guru-guru lain? Apa juga sudah mengedukasi? Kalau saya melihatnya karena kita sudah satu persamaan persepsi, harusnya sudah Bu. Jadi tetap masalah sampah ini kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengingatkan anak untuk sampahnya itu dibuang pada satu tempat, dan jangan yang di laci itu tadi ada sampah lagi, gitu loh Bu. Jadi kita udah mengedukasi, baik saya sendiri sebagai wali, baik guru yang lain juga sebagai pengasuh, pengajar pada kegiatan jam-jam tertentu, enggak gitu. Nah itu yang bikin pusing. Kira-kira ada nggak solusi untuk mengkondisikan anak itu agar lebih baik gitu Pak? Pernah sekali itu kan saya kasih tempat sampah yang agak gede, terus menarik dan tertutup. Nah ternyata anak-anak juga nyaman dengan seperti itu, jadi dia mau peduli dengan sampahnya, dia ambil sampahnya dia bawa ke depan, terus dimasukkan, kan lebih kelihatan nyaman. Nah, itu sudah bagus itu Pak. Iya. Mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Terus pandangan saya nanti setelah sampahnya kan banyak Bu, dan itu hariannya juga banyak, itu akan saya buatkan tim yang ngurusi sampah tiap harinya. Jadi ada piket gitu ya Bu ya, ada yang piket. Terus nanti saya juga akan usul kepada pihak sekolah, itu akan diadakan yang namanya lomba kebersihan kelas. Pelaksanaannya kapan itu lomba kebersihan? Kan buang sampah itu tiap hari Pak.
Untuk yang saya lakukan kelihatannya yang paling mendekat adalah pembuatan jadwal piket ya Bu. Jadi gitu. yang Kita saya saling lakukan, mengingatkan ya. iya kita buat jadwal piket biar anak-anak juga andil dengan kebutuhan, andil dalam Kebersihan, kebersihannya. Terus sampah yang penuh itu kita buang ke penampungan sementara. Jadi yang piketnya itu adalah buang sampah ke penampungan sementara di sementara. sekolah. Iya. Terus untuk pelaksanaan lombanya, ini nanti saya akan koordinasi dengan wakil kesiswaan ya Bung Nggih. Jadi nanti kita akan koordinasi secepatnya untuk pelaksanaan kegiatannya, mungkin nggak cukup 1-2 hari, tapi nanti dalam rentang 1 bulan. Karena sampah tiap hari. Karena sampah tiap hari. Kalau dia dapat hadiah ya memang benar dia itu kelasnya memang bersih gitu. Iya. Rencananya seperti itu. Itu. Mulai kapan itu dengan mau koordinasi dengan guru-guru lain untuk pelaksanaannya? Karena ini masih di bulan November dan besok itu ada penerimaan rapot, insya Allah dalam 2 bulan ini November Desember kita akan koordinasi. Terus sekalian nanti juga sekalian ke wakil kesiswaan biar nanti untuk lombanya kalau disetujui nanti bisa dicanangkan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Iya. Rencananya seperti Sebaiknya itu. Waktunya panjang ya, karena kan ini sampah tiap hari. Iya betul. Untuk pengawasan lombanya atau kepanitiaannya bagaimana itu Pak? Nanti kalau di ACC sama wakil kesiswaan dan kepala sekolah nanti insya Allah biar dari kesiswaan yang membuat timnya. Gitu. Untuk jurinya ya kita lihat bisa kita mengambil atau combine dari dinas lingkungan hidup. Gitu. Jadi men kita sing resik yang mana, yang enggak tidak mana, kan netral. Iya. Kalau posisinya dari luar kayak gitu Bu, Iya. rencananya. Ya nanti kalau sudah mulai pelaksanaan, sudah tertib sampahnya itu sebetulnya tidak waktu yang sebentar ya. Iya, Jangka makanya itu kan panjang seperti itu. planning saya itu kan nggak cuma 1-2 hari, 3 iya. hari, tapi lombanya itu selama 6 bulan iya. tersebut. Jadi ada di mana anak-anak itu benar-benar merasa, oh yo sampah ini diopeni, sampah itu diresiki, kalau dibilang ada hasilnya. Iya. Nanti kalau sudah ada pelaksanaannya, kita ngobrol lagi ya Pak ya. Saya mau tahu perkembangannya Iya, Bu. gimana. Nanti Apa kita berhasil berbagi lagi dengan ya. cara lomba atau mungkin ada cara yang lebih bagus, nanti kita ngobrol lagi. Siap Bu, Oke Pak Beni, nanti semoga bisa terlaksana dan kelas-kelas juga bisa bersih untuk kebersihan. Ya, ini saya terima kasih sekali loh Bu sudah diberikan pemikiran yang untuk kelas saya biar bersih, terus sekolah saya juga bersih. Saya terima kasih sekali. Saya mendapatkan pencerahan ini Bu. Iya Pak, sama-sama. Nanti mungkin kita bisa tahu tindak lanjutnya untuk kedepannya, gitu ya Pak ya. Siap Bu. Terima kasih ya Bu ya. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sobirin. Wah, gimana ini perasaannya ini? Aduh, ya tadi Pak Beni itu cerita tentang sampah di kelas katanya. Ya bukan kelas sih, beberapa kelas katanya. Sama seperti itu, anak-anak suka buang di dalam laci atau berserakan seperti itu. Cukup mengganggu untuk pembelajaran juga seperti itu. Kemudian ada sedikit solusi, mau diadakan perlombaan kebersihan. Oh gitu. Tapi karena ini masalah sampah itu kan tiap hari, itu sebaiknya memang lombanya itu dalam waktu rentang yang cukup lama, karena memang kebersihan itu kan tidak sesaat gitu. Jadi memang rencananya Pak Beni itu tadi mau sekitar 1 semester apa mungkin ya, gitu Pak. Oh, baik Bu. Tadi saya melihat, membaca, mendengarkan apa yang disampaikan, hasil sudah disampaikan dengan bagus hasilnya. Hasil dari pembicaraan tadi sudah menemukan solusinya. Dari Bu Cherry, kompetensi yang dikembangkan sudah berhasil belum kira-kira dalam percakapan coaching tadi Bu? Ya, kalau saya merasa mendapat kompetensi untuk mendengarkan aktif ya, karena Pak Beni di sana tadi menceritakan kondisi kelas, kemudian solusinya, kemudian ya sesuai karakter mungkin anak-anak SMK gitu ya. Jadi memang
apa yang mereka lakukan ya harus didukung oleh gurunya ya, salah satunya dengan mengadakan lomba ini untuk menjaga kebersihan seperti itu. Oke, baik. Tadi saya juga coba mencatat Ibu berapa yang saya amati selama tadi pelaksanaan coaching. Bu Cherry sudah bagus dalam kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa Bu Cherry itu sudah sesuai dengan apa yang jadi tujuan tadi yang pertama. Lantas menurut Bu Cherry mungkin untuk kedepannya coaching ini yang mau dikembangkan apalagi Bu, kira-kira yang perlu titik tekankan secara pribadi Bu Cherry? Kalau saya mungkin harus banyak berlatih untuk menyiapkan pertanyaan berbobot ya. Karena sepertinya tadi mengalir saja seperti itu. Gitu Pak. Ya. Terima kasih Bu Cherry, ini sudah bagus dari kesemuanya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang jadi harapan Bu Cherry dalam mengembangkan di sekolahnya tambah lebih baik. Iya, gitu. Pak. Mungkin itu karena waktunya terbatas Ibu. Iya, Pak. Oke, kita akhiri ya Ibu. Iya. Oke. Terima kasih sudah bisa berbagi pada sore hari ini. Iya, terima kasih juga Pak Sobirin atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sobirin. Waalaikumsalam Pak Beni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Beni sehat? Pangestune Pak Sobirin sehat. Ini yang pertama saya main Pak. Untuk selanjutnya ini kan saya ada informasi apabila Pak Sobirin kemarin tuh mau coach nggih. Leres. Itu dengan siapa nggih Pak nggih? Bu Cherry. Ya, hari ini. Sudah janjian nih hari ini. Hari ini. Ya. Nanti agak sore-sore mau coach dengan Bu Cherry nggih. Leres. Terus persiapannya apa Pak aja Pak untuk yang sudah dilaksanakan Bapak? Untuk persiapannya kami sudah mempersiapkan secara fisik. Terus saya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan dari Bu Cherry nantinya. Gitu nih. Jadi diusahakan semaksimal mungkin bahwasanya untuk coaching tersebut bisa berlangsung dengan baik ya Pak. Iya. Karena yang namanya coaching itu kan kita mencari solusi dari permasalahan. Jadi masalahnya apa, kita gali gimana caranya kita untuk mendapatkan solusi tanpa kita harus memberikan solusi tersebut. Ya, betul. Terus kira-kira untuk kompetensi yang akan dikembangkan kira apa aja? Untuk kompetensi yang kita kembangkan di sini adalah satu kesadaran penuh, kehadiran penuh untuk mendengarkan, itu kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Nanti kita poin-poinnya dari kata kunci kita berusaha untuk mendengarkan. Terus yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira gitu Pak untuk yang kompetensi. Jadi ada guideline-nya ya Pak ya, biar untuk coaching itu berlangsung dengan baik ya Pak. Iya. Terus dari indikatornya kira-kira apa Pak untuk indikator bisa diketahui coachingnya berhasil atau tidaknya? Baik, untuk indikatornya nanti yang pertama nanti dari alur percakapan nanti dari coaching tadi kita menggunakan alur theta Pak. Pakai theta ya Pak. Theta nanti mengalir seperti itu. Terus yang kedua nanti si coachee bisa menemukan permasalahan dengan jawabannya sendiri dari percakapan nantinya. Itu indikator yang jadi target saya untuk coaching nantinya. Berarti sudah lengkap ya untuk rencana kegiatan coaching pada nanti sore. Mulai dari alur yang kita gunakan adalah alur theta, sama rencana akhirnya adalah coaching mendapatkan jawaban dari masalahnya sendiri gitu. Boleh izin saya ikut untuk prosesnya ya Pak ya? Iya, silakan Pak Beni nanti. Terima kasih, sampai ketemu nanti sore. Ya, insyaallah untuk proses coachingnya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Cherry? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sore hari ini sesuai dengan kita janjian kita bisa bertemu lagi. Kira-kira apa yang kita bicarakan Bu? Ada masalah apa yang bisa kita bicarakan pada sore hari ini?
Gini Pak, saya tuh kan di sekolah tuh ada untuk kegiatan share PPDB atau share kegiatan mingguan. Anak-anak itu tuh keterbatasan dalam menyebar info untuk bentuk media di sosial media gitu ya. Kita tuh biasanya menggunakan Canva Pak. Nah, menggunakan Canva itu tapi hanya beberapa orang saja, beberapa guru saja yang bisa. Padahal itu kan diperlukan sering untuk menggunakan seperti itu, menyebarkan informasi seperti itu. Nah, kita tuh maunya semua guru bisa gitu Pak. Oh, intinya Bu Cherry itu punya harapan bahwa Bapak Ibu guru punya kompetensi untuk bisa publikasi menggunakan Canva gitu. Seperti itu. Lantas seperti apa mungkin barangkali yang ingin dilakukan Bu Cherry untuk bisa Bapak Ibu guru bisa mengembangkan kompetensi tadi membuat Canva seperti apa Ibu? Ya, kalau saya maunya sih ada sedikit pelatihan gitu ya Pak ya. Jadi biar semua juga bisa, tidak hanya yang sekarang kan hanya beberapa. Saya pengennya semua bisa. Jadi waktu ada harus nge-share kegiatan sekarang bisa siapa saja yang buat gitu. Nah, untuk kemampuan guru-guru ini perlu ada pelatihan gitu Pak. Oh, pelatihan, nggih. Tapi ya keterbatasannya pelatihannya itu karena kita sekolah full day, sampai rumah juga sudah tidak bisa untuk inisiatif meluangkan waktu belajar sendiri. Makanya saya mempunyai ide kita pelatihan di sekolah gitu Pak. Oh, berarti Bu Cherry dari kaitan ini untuk pelaksanaan PPDB itu bisa maksimal, ada rencana untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dengan cara mengadakan pelatihan gitu ya, pelatihan khususnya Canva gitu. Untuk itu kira-kira apa Bu materi yang disampaikan dalam pelatihan Canva itu Bu kira-kira? Ya mungkin karena selama ini mereka merasa keterbatasan media Canva-nya itu saja, tidak bisa yang pro. Nah mungkin harus mengaktifkan icon ID semua gitu. Jadi saya kebetulan sudah aktif, jadi bisa menggunakan semua yang ada di Canva. Nah, teman-teman itu yang belum aktif yang merasa keterbatasan, tidak bisa mengakses semua yang ada di situ, template-template, gambar-gambar, selalu ada tulisannya pro untuk yang pro gitu. Padahal sebetulnya jika teman-teman mau membuka akun ID itu sebetulnya bisa. Nah, saya tuh perlu waktu untuk teman-teman bisa belajar bareng gitulah untuk kita sama-sama buka akun ID, belajar memaksimalkan bikin spanduk, ya tidak cuma untuk flyer saja ya, spanduk atau promo untuk bisa menyebar di sosial media seperti itu Pak. Wah, menarik sekali nih Ibu. Ini sudah bagus ini rencananya. Yang pertama tadi pelatihan, terus yang kedua adalah mengaktifkan akun ID, ID belajar maksudnya Terus Bu Cherry mempersiapkan waktu untuk memberi pelatihan kepada Bapak Ibu guru, teman-teman itu. Dari ketiga hal itu, dari pelatihan, mengaktifkan, dan waktu yang dibutuhkan, kira-kira dari tiga hal itu yang memungkinkan dilaksanakan terlebih dahulu yang mana Ibu ya kira-kira dari tiga itu? Ya, kalau untuk pelaksanaannya mungkin karena kita juga sama-sama sibuk lah istilahnya Jadi mungkin saya harus konsultasi dengan kepala sekolah, minta waktu biar bisa diikuti oleh semua. Jadi kalau bisa gitu semua mengikuti, jadi semua bisa mengaktifkan dan kapan saja semua bisa membuat flyer seperti itu gitu. Oh, gitu. Jadi pada dasarnya ini saya dengar bahwa Bu Cherry berusaha untuk pertama konsultasi dulu sama kepala untuk waktunya karena kan melibatkan semua guru. Gini.
kira-kira kapan itu Bu? Rencananya itu kapan pelaksanaannya itu? Karena ini sudah akhir semester ya, mungkin kita kan harus menyiapkan rapot dulu Pak. Jadi mungkin ya setelah rapotan aja mungkin paling deket itu. Karena kita untuk menyiapkan kegiatan di semester 2 kalau bisa ya antara setelah rapotan sama sebelum masuk semester 2. Mungkin pas raker akhir tahun nanti. Akhir tahun. Berarti yang paling dekat nanti adalah setelah rapotan, terus akhir semester ini untuk pelaksanaannya. Untuk tepatnya bisa Bu? Ya mungkin antara setelah rapotan sama sebelum masuk semester 2 gitu aja. Nanti mungkin bisa dibicarakan dengan kepala sekolah. Baik Ibu, luar biasa, ini sudah ada reng-rengan untuk kegiatannya, rencananya. Terus untuk siapa mungkin yang membantu Bu Cherry untuk pelaksanaan ini, yang bantu kali yang membantu atau mengingatkan pelaksanaan ini, karena memang ya ini tidak mudah ya Bu ya. Nah, betul. Pekerjaan tidak mudah, maka harus ada yang bantu. Kira-kira siapa Ibu ya? Kalau menurut saya karena di antara banyaknya guru ini yang bisa cuma 4 apa 5 orang gitu, nah mungkin kita bisa saling mengingatkan dan gantian yang mengisi di antara 4 atau 5 guru ini gitu. Jadi nanti mungkin saya juga istilahnya membuat rapat kecil dengan teman-teman yang terutama yang sudah bisa Canva itu. Bagaimana kalau kita mengadakan ini, kemudian untuk waktunya kita konsultasikan dengan kepala sekolah. Nah nanti untuk materi-materi yang disampaikan, karena Canva itu juga kan banyak ya. Mungkin saya spesialis di bagian apanya, teman saya bagian apanya gitu. Kalau untuk media sejauh ini HP teman-teman, WiFi atau pakai laptop juga insya Allah mendukung. Seperti itu Pak. Oke, saya tangkap tadi Bu Cherry ingin dibantu, minta bantuan kepada 4 rekan, 4 teman. Ini secepatnya kapan Bu ini Bu? Mungkin untuk koordinasi ini. Kalau koordinasi ya mungkin sebelum rapotan dekat-dekat ini saya ngobrol dulu ya. Karena kan untuk pelaksanaannya mungkin setelah rapotan. Karena kan kita melihat kan tadi pelaksanaannya kan di akhir semester. Nanti kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, betul. Mungkin itu, kira-kira seperti itu. Baik, Bu Cherry, ini kelihatannya sudah di akhir pembicaraan kita, perbincangan kita. Mungkin apa yang bisa didapat Bu Cherry dari perbincangan ini? Ya, mungkin saya lebih bisa menyiapkan ya apa yang harus saya reng-reng dari sekarang. Pertama mungkin saya bisa membuat janjian dulu dengan yang tim kecil, kemudian membagi-bagi kegiatan dengan teman-teman itu, siapa menyampaikan materi apa, seperti itu. Kemudian nanti kita lebih spesifik lagi membicarakan waktu yang tepat, gitu. Seperti itu. Wah, dan bisa terlaksana lah. Amin, semua amin, bisa gitu. Semoga Bu. Baik Bu, dari tadi alhamdulillah Bu Cherry sudah menemukan permasalahannya. Terus nanti lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu. Oh gitu. Terkait nanti gimana kelanjutnya dari setelah nanti dengan bertemu dengan teman-teman nanti seperti apa. Mungkin itu saja dari Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Sobirin karena bisa lebih terbuka apa permasalahan saya, bisa nanti kedepannya seperti apa, nanti saya persiapkan lebih matang lagi. Sama-sama Bu Cherry. Saya juga terima kasih, kita sudah berbincang-bincang. Mudah-mudahan ini ke depan untuk sekolah kita lebih maju gitu. Terima kasih Pak Sobirin. Sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sobirin, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Beni. Gimana kita tadi menarik untuk kegiatan coachingnya? Alhamdulillah, perasaannya senang Pak ini Pak. Bisa membantu teman menemukan masalah. Untuk alurnya gimana? Bisa lancar sesuai dengan alur kita? Atau kelihatannya alhamdulillah tadi alur kita sudah kita buat dengan sesuai rencana. Jadi dari menggali tujuannya dari pembicaraan tadi, terus tadi indikator apa keberhasilan dari Bu Cherry untuk membuat slayer atau informasi PPDB. Terus yang berikutnya adalah
indikator atau pencapaian atau tanggung jawab atau waktu ya. Nih, kalau di garis bawah tadi untuk tujuannya jelas nih Pak, bahwasanya Bu Cherry itu menginginkan adanya program upgrade Canva nih. Iya, dari betul. teman-teman yang belum bisa Canva secara detail, nah itu digunakan untuk PPDB. Tujuannya jelas nih, untuk identifikasi juga jelas tadi bahwasanya Bu Cherry mulai pemetaan siapa yang belum bisa, teman-temannya seperti apa, terus untuk yang alur rencana aksinya juga sudah jelas sekali tadi akan dilaksanakan pada waktu setelah ujian selesai atau setelah rapotan. Penanggung jawab kegiatannya juga jelas siapa teman-teman yang akan diajak. Terus kalau dari Bapak sendiri yang ingin dikembangkan apa Pak? Coaching ini. Yang jelas itu adalah pertanyaan yang berbobot Pak. Karena memang ini diperlukan, karena ini sebagai alternatif untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang dihadapan si coach, biar tadi dia menemukan jawabannya sendiri seperti itu. Berarti yang pertama menambah jam terbang, yang kedua biar kalau pertanyaan berbobot kan kita lebih mudah membantu ya Pak ya. Jadi saya lihat dari pada waktu kegiatan tadi untuk kehadiran penuhnya juga full nggih. Bu Cherry juga nyaman, Bapak juga los dalam melaksanakan kegiatannya. Terus dari mendengarkan dengan aktif juga jenengan memberikan kesempatan Bu Cherry untuk mengumumkan apa yang dirasa, terus hal-hal poin-poin apa aja yang harus dia laksanakan untuk mendukung program tersebut. Untuk pertanyaan berbobot juga ada keterkaitan antara pertanyaan dengan apa yang disampaikan oleh coach tersebut. Kalau saya rasa untuk proses jenengan coaching pada hari ini berlangsung dengan sukses Pak. Ke depan semoga bisa naik lagi grade-nya, bisa naik lagi dan menjadi coaching yang profesional. Amin, amin, amin. Mungkin dari itu Pak, setelah saya observasi, masukan yang bisa saya dapatkan seperti itu. Nanti kalau ada apa-apa lagi, misal nanti butuh kita ngobrol lagi untuk pengembangan baik diri saya sendiri maupun diri Bapak nih Pak. Siap-siap Pak. Terima kasih untuk hari ini, kita belajar bersama. Ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Pak ya. Terima kasih.